Kita terus kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema khotbah pada pagi hari ini ialah Why do we pray? Mengapa kita berdoa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua pernah mendengar perkataan pray ataupun berdoa. But do we pray? Do we berdoa? Apakah kita berdoa? Itu satu persoalan bagi kita. Juga saya sangat yakin dan pasti bahwa banyak orang tidak berminat untuk berdoa karena dia pikirkan tidak ada manfaat untuk dia atau mungkin bukan untuk dia. Tapi saya sangat yakin bila kita mengerti tentang manfaat ataupun the benefit of prayer, we would love to pray. Amin. Bukan hanya sekedar kita mendapat manfaatnya, tapi saya percaya bila kita mengerti bahwa bila kita berdoa, we are talking to someone. Haleluya. Dan apabila kita berbicara kepada someone ini, it has to be someone that we can accept. Dan kalau kita memang sudah percaya kepada Tuhan, sudah pastinya Tuhan itu kita terima. Setuju? Amin. Dan kalau Tuhan itu memang kita katakan, when you want to talk to somebody, you will always want to talk to someone that you know that he's not your enemy. Haleluya. Setuju? Sudah pastinya Tuhan itu bukan musuh kita. Tetapi mengapa kita tidak berdoa atau tidak bersekutu dengan Dia? Jadi pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua to flow together, bergerak bersama untuk menghayati why do we have to pray or why do we need to pray, mengapa kita berdoa. Ada kebaikannya, katakan ada kebaikannya. Nah, mari kita terus lihat di situ 5 sebab kita berdoa, 5 reasons why we pray. Sekali lagi saya katakan, kita tidak mungkin mau berdoa jika kita tidak tahu manfaat doa or the benefits of praying. Dan hari ini doa saya setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita mulai ada kerinduan, ada kesukaan, ada minat untuk berdoa. Haleluya. Karena di dalam Touching Heaven class, pemuridan kita Touching Heaven Changing Life, it is all about relationship with God, building relationship with God. Jadi itulah apabila kita membangun hubungan dengan Tuhan, dalam arti kata kita akan bercakap dengan Dia, kita akan berbicara kepada Dia, kita akan bersekutu dengan Dia. It's all again coming back to that relationship, persekutuan, fellowship dengan Dia. Nah, ada 5 hal saya sebutkan di sini. Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah apabila kita berdoa, when we pray, kita sedang berkomunikasi. Katakan berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Bapa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apabila kita mengerti bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak dapat hidup dengan sendiri. Kita perlukan one who is above us, yang lebih berkuasa daripada kita itu menolong kita. And that is, Dia adalah Tuhan kita. Nah, Yesus pada waktu Dia berada di bumi, apa yang Dia lakukan? Saya mau kita melihat ada contoh-contoh daripada pengalaman Yesus waktu Dia ada di bumi. Dia memang Tuhan, tetapi Dia melakukan semua ini supaya kita mengerti tentang the needs of that relationship, that communication dengan Tuhan. Pada awalnya waktu Dia memanggil murid-murid, memilih muridnya itu, saudara, Dia dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Lukas bab yang ke-6 ayat 12-13, Dia naik ke bukit untuk berdoa sebelum membuat satu keputusan. So he took time to go onto the mountain and pray so that he can get the wisdom of God. Siapa yang nantinya bakal menjadi pengikutnya, yang akan jadi disciple of Jesus Christ, that will be the world shaker. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, berapa orang di antara kita sebelum kita membuat satu keputusan dalam kehidupan kita, first we will seek God and ask for His guidance and leading dalam kehidupan kita. Apalagi apabila kita membuat satu keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa keputusan yang penting dalam kehidupan Anda pada saat ini? Satu pertanyaan kepada kita semua. What is that one or two important decision yang perlu Anda lakukan di dalam kehidupan Anda?
Apakah Anda meluang waktu berdoa, berpuasa, really spend time and seek God with masa-masa yang sangat penting sebelum Anda membuat satu keputusan, supaya nantinya tidak menyesal di dalam kehidupan Anda. One of those important decision anak muda adalah memilih pasangan kehidupan Anda. Setuju? Oh, hari-hari ini sangat senang. Pastor, janganlah susah. Di sini ada pastor, ada satu apps baru. Tiap kali buka saja handphone ada Umi. Tak dapat ada Umi. Tahu Umi? It's a new apps untuk cari pasangan untuk dating. Wih, pastor betul. Jangan, saya harap tidak ada di On The Rock. Ya, pergi download apps itu. Cari Tuhan. Ada amen? Cari Tuhan. Jangan download yang itu. Saya tahu di banyak di sosial media kita ada banyak, memang saya tahu lah ada di antara kita, memang saya yakin itu adalah pimpinan Tuhan. Ada yang bertemu tulang rusuknya melalui sosial media, FB. Karena bila pastor tanya, macam mana kamu bertemu daripada Facebook. But of course, not all will end up well. That's why again, before you make that important decision, seek God, seek counsel, cari bimbingan, counseling, cari Tuhan, betul-betul ini kehendak Tuhan. Because the moment you make a decision, when you say yes, khususnya anak muda, engkau akan hidup bersama dengan pasangan itu sampai kematian memisahkan. Amin. Robin sejak yang amin. Haleluya. Paham Robin. Puji Tuhan, berikan tepukan untuk Tuhan. Yesus sendiri menunjukkan sebelum dia membuat keputusan. Kenapa ada banyak juga gereja mengalami pepercahan, pergaduhan di dalam kepimpinan? Karena seringkali kita menggunakan cara yang mungkin bukan seperti mana ya Tuhan kehendaki. Sehingga ada banyak kelompok-kelompok berpecah, berlawan sendiri dalam gereja. Above all, one of the things that God taught us how we can make a wise decision is to come before God and really seek God. Haleluya. Dan seterusnya kita lihat, sebelum dia membuat keputusan, sebelum dia terjadi satu mukjizat, suatu ketika dia akan berjalan di atas air. Dan muridnya belum melihat dia sebelumnya begitu, dia juga berdoa. Katakan berdoa. So membuat keputusan, sebelum membuat keputusan apa? Berdoa. Sebelum Anda melihat satu mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda, apa yang perlu Anda lakukan? Berdoa. Yesus berdoa, dikatakan dia naik ke gunung lagi, ke bukit lagi, berdoa sepanjang malam. Dan 3 in the morning he went down ke danau dan berjalan di atas air. He is moving into the supernatural. Ini adalah waktu-waktunya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Gereja Tuhan, kita semua perlu bergerak ke satu dimensi, yaitu dimensi yang supernatural. Amin. Kita tidak dapat dalam keadaan dunia hari ini sangat mencabar bagi kita. Ada banyak tekanan-tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita, cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita. We cannot go and move in the natural anymore. We have to move to the next level in the 4th dimension, kata Yonggi Cho. Di alam yang keempat, bukan di awang-awang lah ya. But that is the supernatural yang Tuhan mau kita bergerak. Nah, apa yang terjadi pada waktu selepas itu? Yesus turun dan dia dapat berjalan di atas air. Dan ini mematahkan hukum alam. Karena kalau kita pijak di atas air, pastinya kita akan tenggelam. But when he move in the supernatural, it is something beyond the natural. Haleluya. Hari-hari ini mungkin kita banyak mendengar keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita, yang kita lihat secara natural. Kebanyakan yang menjurus kepada kematian, ataupun secara natural kita lihat tidak ada harapan. Secara medikal katakan tidak ada harapan. But when we move into the supernatural, God will take us above the natural. Haleluya. Amin. Dan murid-muridnya menyaksikan itu. Dan Petrus juga kita lihat bahwa dia juga berjalan di atas air. It built his faith. Dan seterusnya,
Yesus ini berkomunikasi dengan Bapaknya sebelum dia menghadap pergumulan berat. Ini ayat yang kita baca tadi, Matius 26:39. Di Getsemani, dia beritahu dengan muridnya bahwa dia akan berdoa karena dia tahu apa yang sedang dihadapinya, di hadapannya itu sangat berat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bila Anda menghadapi keadaan yang berat, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan menangis. Haleluya. Menangislah di hadapan Tuhan, oke lah. Luahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Dan pada saat waktu dia menghadapi pergumulan berat, satu cabaran berat yang ada di depan dia. Saudara, pertanyaan bagi kita semua, kemana Anda pergi pada saat waktu Anda menghadapi pergumulan berat? Pada saat waktu ada masalah dalam keluarga Anda, pada saat waktu Anda ada perselisihan di antara suami istri. Seringkali Allah yang kita gunakan, perselisihan ini ada kesempatan untuk saya pergi cari pasangan yang baru. Saudara, that is not the will of God. Pada saat waktu kita menghadapi pergumulan berat, Tuhan mau kita belajar daripada teladan Yesus. Dia bertemu dengan Bapa. Saat waktu dia tidak dapat menghadapi keadaan tekanan yang ada sendiri, dia datang kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang kita baca tadi, Matius 26, itu dia katakan bahwa sekiranya boleh, kalau dapat jangan ini terjadi padaku. Nah, saudara lihat di sini. Ini juga yang kita mau belajar. Kadang-kadang ada masalah dalam kehidupan kita. Itu tidak melewati kita. Kita tanggung terus. But the good thing is that God can lead us through. Haleluya. Hari ini kemungkinan ada pasangan yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. You don't have to leave him or her. Karena kamu sudah dipersatukan. Berdoa terus kepada Tuhan. Satu hal dalam menghadapi hal itu, sama seperti dia, Yesus, dia memang mau kalau boleh. Ya, kadang-kadang waktu kita menghadapi masalah kan, kalau boleh kita mau berpisah dengan pasangan kita, setuju? Kalau ikut hati lah. Dulu saya pikirkan itu, ya susah betul saya punya istri ini. Dengan mulut begini, dulu lah. Tapi dia sampai hari ini pun memang banyak cakap, dia cegu. Saya tidak kasih buruk, tapi bila saya lihat kan, banyak kebaikan dia bagi saya. Dan bila saya mendalami, dia ada mulai sayang kepada dia. Anak-anak saya tahu. Tetapi Tuhan, kalau boleh kau alihkan istri ini, boleh sudah. Tuhan beri saya ketabahan untuk menghadapi istri saya. Haleluya. Beri ketepukan untuk Tuhan. Saudara, saya sangat percaya dan yakin bila Anda berkomunikasi dengan Tuhan. This is why we pray. It help us to strengthen us. Dia menguat, meneguhkan kita dalam menghadapi semua cabaran dalam kehidupan kita. Ada amin? Sebelum Yesus menghadapi pergumulan, sebelum dia menemui ahli agama dan juga pemerintah Rom di sana, sebelum dia menghadapi salib di sana, wah, it's not easy. Dia katakan, dia sedih, dia gentar, dia berpeluh, seperti darah yang keluar dari peluhannya itu. Begitu sakit rasanya menanggung untuk saudara dan saya. But he said, God, let it not be my will, but your will be done. Dan dia masih siap menghadapinya. Saudara, kalau Anda menghadapi cabaran dalam kehidupan Anda, jangan cepat mengalah. Jangan cepat, aduh, kenapa tidak? Sudah doa juga ini sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada ubah. Saudara, apabila Anda sudah jadi orang yang percaya kepada Tuhan, stand firm di dalam iman Anda, dalam kepercayaan Anda. Baru 2 minggu yang lalu saya kongsikan sesi pertama juga. Kami pernah melayani, ada satu pasangan, Bapak muda ini memanggil untuk pergi melawat mereka, mendoakan karena istrinya kerasukan katanya. Sudah beberapa minggu dari sebelum PKP sudah mengalami gangguan roh jahat katanya. Jadi oleh karena gangguan itu mereka sudah doa. Sudah waktu kami melayani saya tanya dia, Kristen, sudah terima Yesus, sudah baptis, tapi doa-doa tidak ada pertolongan, dia katakan. Akhirnya ada yang menawarkan supaya istri saya pergi berobat kampung. Tahu maksudnya? Dia pergi berobat kampung, cari bomo lah kiranya begitu. Lepas itu bawa barang di rumah dia. Makin lama bukan dia sembuh, tambah di rumah dia lihat, iya ada satu lembaga lagi di rumah. Yang ada di rumah suami istri, ada 2 orang anak. Sekarang ini tambah 1 orang asing di rumah. Dan lagi dia takut. Dia beritahu dengan suami dia. Akhirnya ada sanak saudara kata introduce lagi. Oh, yang kampung punya tak cukup, kita cari yang bandar.
Mereka pergi jumpa bomo yang bandar punya. Datang lagi tidak lama. Tambah lagi satu, yang tadi dia lihat ada satu wanita rambut panjang yang ada dalam rumah. Waktu suami tiada selalu ganggu dia, tak dapat tidur malam. Itu sepanjang PKP bulan Maret, April sampai Mei, Jun dan sampai Julai. Menderita terus makin lama, makin satu tidak dapat pergi bandar, dia pergi cari lagi yang lain. Tetap dia pergi yang laut, seorang pasti. Tambah lagi, akhirnya ada beberapa dalam rumah. Nah akhirnya mereka pula, tak tahu siapa yang introduce telepon saya dan dihubungi. Saya lihat ada nomor di situ, tapi tidak tahu siapa. Saya tanya dia introduce diri dia. Kami perlu pertolongan. Dan akhirnya saya bawa Pastor Chen untuk kami pergi melayani mereka. Katakan kepada dia, Yesus dapat menolong. Dan mulai berbicara kepada dia. Dia mulai beritahu keadaan mereka dan akhirnya saya cuma katakan kepada dia, berdepan dengan dia begini. Saya mulai bertanya, apakah sebelum ini kamu pernah pergi jumpa sesiapa untuk berobat dan bawa barang di rumah kamu ini? Pada saat saya bertanya itu dengan dia, mata dia langsung terbeliak melihat saya. Yang dia lihat ada dari bilik belakang katanya, dia terus tunjuk tuh. Dia terus seperti apa nama di sana, kenakaran dia di sana. Oh, anak dia semua terkejut takut sudah. Saya kata, dalam nama Tuhan Yesus, aku mengisytiharkan, aku memerintahkan, tunduk. Minta dia lihat, baru dia tenang. Oh ya, saya lihat mereka sudah dalam bilik, banyak mereka dalam bilik. Dia katakan, inilah masalah orang Kristen yang memilih untuk ini bukan pergi menginjil bawa jiwa baru, yang dibawanya adalah roh lain masuk ke rumah untuk berkomsel di rumahnya. Saya harap tidak ada yang pergi buat komsel yang begitu, merinsa hidup. Banyak mereka, kepala mereka keluar dari bilik di bawah itu karena 2 tahun yang lalu ada bapak mertuanya meninggal di situ. Mereka berkumpul dalam bilik itu. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, berapa banyak pun mereka hari ini engkau membuat keputusan untuk menyerah balik hidupmu kepada Tuhan Yesus. Hari ini engkau dimerdekakan dan mereka harus keluar daripada tempat ini. Saya katakan, kumpulkan semua barang. 1 bakul mereka simpan, bawa turun. Ada satu ikat di apa namanya, gelang tangan. Mereka mau buang di luar. Saya katakan, kamu tidak boleh buang benda itu macam itu saja. Ambil balik, kita patah putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Malam itu setelah pulang, saya follow up dengan dia. Oh, next day, apa kabar? Bagaimana istrimu? Puji Tuhan, Pastor. Malam tadi buat pertama kali dia dapat tidur dengan lena. Berikan tepukan untuk Tuhan. Maka saudara yang sekasih dalam Tuhan, apabila Anda menghadapi pergumulan berat, cabaran dalam kehidupan Anda, bukan untuk mencari ilah-ilah yang lain lagi, kita datang saja kepada Bapa Surgawi, karena Yesus membayar harga yang mahal untuk menebus kita. Haleluya. Berikan tepukan untuk dia. Jadi apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, berkomunikasilah dengan Bapa. Dia pasti menolong Anda, dan pertolongannya tidak pernah terlambat bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Haleluya. Nah, kita akan pergi. Yang seterusnya itu, bila kita berdoa, why we need to pray, we recharge diri kita. Kita sedang mengecharge diri kita, seperti juga kita mengecharge handphone kita bila dia low bat. Haleluya. Handphone need to be recharged. Dan kita juga sebagai manusia, we need to be in connection with God. Kita communicate dengan Dia terus, connected dengan Dia terus. Ini memang tema kita pada tahun ini, supaya kita dapat menghadapi ataupun berjalan terus dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dalam pelayanan seringkali kita mendengar burn out, dan kita katakan kekeringan. Kalau pada hari ini saudara yang sekasih dalam Tuhan, ada di antara kita sudah merasa kekeringan, it's because we are down, low bed. What we need to do, all we need to come. Seperti Yesaya 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Beri tepukan untuk Tuhan. Wow. There is a way to recharge. There is a way untuk kita tetap bersemangat, berkobar-kobar dalam Tuhan. Amin.
Ini yang Tuhan rindukan kepada yang mengakui Dia sebagai Tuhan. Dia tahu kita tidak dapat menghidupi kehidupan yang Dia berikan kepada kita dengan kekuatan kita sendiri. We need to have that strength that come from Him. Haleluya. Amin. Jadi mulai pada hari ini, masuk kita di bulan Agustus, kata orang Indonesia ini, kita akan terus excited, ada amin. Kita terus teruja, haleluya. Kita tidak akan membiarkan apapun keadaan yang kita alami melemahkan kita. Karena handphone ini seringkali kita gunakan. We use it for many purposes, ataupun hal-hal yang penggunaannya become lowbat. Kita melayani, yes. Kita memang keletihan, but remember, sebagai anak Tuhan, kita melayani dalam kuasanya Dia. And how to have it? By connecting dengan Dia, dengan berdoa, bersekutu dengan Dia. Haleluya. Ada amin. Dan saudara yang sekalian dalam Tuhan, saya percaya yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sedang di-charge. Katakan di-charge. Saya sedang di-charge, bukan discharge. Yang discharge itu dikeluar dari hospital. Di-charge, katakan di-charge. Ya, bukan discharge ya. Discharge itu sudah kasih keluar itu. Jadi di-charge, kita sedang di-charge. Yang ketiga, why do we pray? We stand in the gap. Tuhan sedang mencari orang-orang yang sedang menjembatani. Nah, saudara, kita puji Tuhan Anda dapat hadir beribadah pada pagi hari ini. But do you know that there are people yang tidak dapat lagi, yang memang sudah low bed. Puji Tuhan karena Anda sudah dapat rahasia how to recharge yourself. You are coming back to the church, you are coming back to the Lord. Tapi ada yang tidak lagi datang. Sepertinya handphonenya itu sudah tidak berguna lagi dan tidak terpakai lagi. But in God's hand, it can be recharged. It can be used again. Ada di antara keluarga-keluarga kita yang sedang dalam keadaan yang tidak tertolong. Dan mereka perlu ada orang yang stand in the gap on their behalf before the Father. Ada amin. Ahli keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Kita mau isi balik itu yang kosong di belakang. Ada amin. Boleh kita sama-sama hati kita untuk stand in the gap untuk kursi-kursi yang kosong supaya ada yang mengisinya lagi. Ada amin. Kita sama-sama stand in the gap. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, kenapa di On The Rock ada banyak persekutuan doa, Zoom doa yang kita ada? Because we want to stand in the gap. Bagi keluarga-keluarga yang bermasalah, bagi anak-anak yang bermasalah, bagi teman-teman kita yang bermasalah, bagi banyak yang kita kenal yang bermasalah ataupun yang tidak ada harapan. It's not about us anymore. Yang tadi itu adalah untuk diri kita. Why we pray now? We are standing in the gap for someone else. And that is why dia katakan di sini, I look for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. Dia katakan, but I found no one. Tidak ada. Kenapa banyak gereja tidak berkembang, tidak bertumbuh? Because there is no one, no intercessor to stand in the gap. Bagi gereja, bagi jemaat-jemaat yang sudah lemah itu. But here, kita akan terus bangkit. Katakan, I will stand in the gap. Katakan. Sekali lagi katakan, I will stand in the gap for my people. Amin. Yang keempat, bila kita berdoa ataupun why do we have to pray? Mengapa kita perlu berdoa? Apabila kita berdoa, kita sedang membuka ruang supaya Roh Kudus Tuhan bekerja. Haleluya. Amin. Katakan amin. You want to see Roh Kudus bekerja? It is only the Holy Spirit that can do all the changes. Haleluya. Transformasi, perubahan, mukjizat itu Roh Kudus Tuhan yang mengerjakannya. Jadi bila kita berdoa, manfaatnya adalah Roh Kudus Tuhan yang mengambil tempat. Dengan berdoa, kita sedang mengizinkan, we give permission for the Holy Spirit to work. Ada amin? Bila kita berdoa, dengan berdoa ini kita sedang merendahkan diri kita. We humble down diri kita kepada kehendak Tuhan seperti mana yang Yesus nyatakan tadi. Dia berdoa, walaupun tadi dia katakan dia tidak mau menghadapi salib itu, tetapi dengan berdoa dia katakan,
Tuhan bukan kehendakku tapi kehendakmu. Yes, there are time kita akan rasa tidak mampu, tidak dapat lagi. But as you come before the God, before the Lord, the living God, Dia yang akan menguatkan saudara. Dia yang akan memampukan saudara. Many a time I feel helpless dan saya rasa tidak mampu untuk melangkah. I just could not see how we can move on to the next day or next month. But Lord, Engkau yang telah memimpin Tuhan, ambil alih pimpin Tuhan. Tolong Tuhan, Dia memberikan kekuatan kepada kaki ini untuk melangkah lagi. Haleluya. Beri ketepukan untuk Tuhan. Dan saudara yang sekalian dalam Tuhan, this is the time of the Holy Spirit. Ini adalah eranya Roh Kudus bekerja. But He will not do, Dia tidak akan melakukan pekerjaannya tanpa kita yang mengizinkan Dia. He is gentleman. If you want to see changes di dalam pasangan-pasangan Anda yang belum percaya Tuhan, mulai berdoa, stand in the gap, dan buka ruang untuk Roh Kudus Tuhan bekerja. Seperti mana yang saya katakan tadi, kita membukakan banyak ruang untuk doa pagi Kamis, doa pagi Sabtu, ada Zoom doa malam pukul 10 malam kita sebelum kita tidur. Karena ada banyak orang hari ini mengalami stres dalam kehidupannya. Dia mengalami gangguan jiwa dan ada yang bunuh diri. How we wish that many will come and join us to pray before they sleep tonight. Ada yang mengambil pil tidur. Kalau ada yang mengambil pil karena tak dapat tidur yang datang di On The Rock pada hari ini, saya mengajak Anda join our prayer group. Just come in. Tenggelamkan diri Anda dalam hadirat Tuhan. Pasti Tuhan dapat memberikan kelenaan bagi Anda. Bukan saya, but God. Because there is the word of God. Orang yang berada di dalam dakapan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, di dalam naungan Tuhan, dia akan mendapat ketenangan di dalam jiwanya. Mulai malam ini kita ada jam 10. Saudara, ayo, berapa kali pastor, berapa banyak pastor. Selama kita hidup, selama itu kita hidupkan bernafas. Doa itu adalah nafas kehidupan rohani kita. Ada amin. Daripada doa ini nanti dia semakin berikan kepada kita teguran, peringatan, supaya kita mulai menyukai firman Tuhan dan mulai memuji Tuhan, mulai menyembah Tuhan because of the communication yang kita ada. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, Roh Kudus Tuhan rindu untuk berbicara kepada saudara, memimpin saudara. So, dengan berdoa, Engkau sedang mengizinkan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Dengan berdoa Anda sedang merendahkan diri Anda. You humble yourself. God, you deal with my business, deal with my family, deal with my life situation. Bila engkau berdoa, Roh Kudus Tuhan akan mengerjakan. Yang terakhir, bila kita berdoa, kita create a venue for spiritual awakening. Apabila kita berdoa, kita sedang membuka suatu atmosfera, suatu suasana, ruang untuk satu kebangunan rohani terjadi. Doa saya terus, di Miri ini akan mengalami satu ledakan kebangunan rohani. Jiwa-jiwa akan berduyun datang kepada Tuhan. Amin. Rindukan ini saudara di dalam keluarga Anda. Apabila Anda berdoa, Engkau sedang membuka ruang, tempat untuk Roh Kudus bekerja di dalam keluarga Anda. Mukjizat Tuhan akan mulai terjadi. Saudara, bila kita datang merendahkan diri kita datang kepada Tuhan, kita datang mencari wajahnya, itu dalam artinya we come and pray together. Haleluya. Memang ada waktunya kita berdoa sendiri dalam bilik kita, tapi ada waktunya we come and pray together. Bila kita mendengar kesaksian daripada satu dengan yang lain, kita akan dibangunkan di iman kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita yang ibu bapa tidak menjadi pendoa-pendoa untuk keluarga kita, generasi anak kita akan menghadapi lebih hebat lagi cabaran daripada apa yang kita hadapi pada hari ini. Let us all stand in the gap for them. To create avenue di mana revival, di mana kebenaran rohani, sentuhan roh Allah terjadi terus dalam kehidupan anak-anak, cucu, cicit-cicak kita. Haleluya. Tuhan sedang mencari di mana Dia mau mencurahkan rohnya dan mengerjakan itu. Terakhir,
Mungkin katakan, pastor, ya saya sudah berdoa sekali, 2 kali tidak dapat. Saudara, kita tidak dapat memaksa, saya tidak dapat memaksakan Anda. But there is one. Ini berita baiknya, yaitu Roh Kudus Tuhan membantu kita berdoa. Dia membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita sendiri pun tidak tahu apa yang mau doa. Sudah banyak kali berdoa, tetapi sepertinya tidak ada jawaban. But as you continue and allow the Holy Spirit to move, Dia yang akan memimpin kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Bapa untuk situasi keadaan kita di dalam kehidupan kita. Haleluya, karena Dia mau kita melangkah ke dimensi yang lebih daripada situasi yang kita alami. Karena dengan keadaan situasi yang di alam natural, alam yang ada sekarang ini, kita menghadapi banyak tekanan. Tapi pada saat waktu kita go to the next level, dimensi yang lain, yaitu di dalam roh, saudara yang sekalian Tuhan, kita seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, mengatasi badai-badai yang ada. Dia relax saja. That is the gambaran. Itu adalah gambaran orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. No matter how badai-badai, awan-awan gelap yang ada, burung Raja Wali terbang di atas. Haleluya. Nah, hari ini mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Bila saudara memilihkan untuk percaya, untuk menantikan Tuhan, mencari wajah Tuhan, God can do breakthrough in your life. Saya kongsikan di sesi yang pertama, bagaimana kami sekeluarga juga mengalami satu badai. Dan anak saya ditemukan bahwa dia sudah pada high grade untuk mengalami cancer. Masa PKP ini. Dan waktu buat analisis, bahwa very high chances untuk dia mengalami cancer. Sel-sel cancer itu mulai. Tetapi pada saat kami mendengar berita itu, kami memilih untuk datang bersama satu keluarga dan datang memuji nama Tuhan. Kami tidak lagi berdoa. Nah, this is one level of prayer. Yang kita, Tuhan tolong, Tuhan ada cancer, ada sel cancer. Oh Tuhan, sakit ini Tuhan. Sebelum hal ini terjadi, Tuhan sudah tahu. The level of prayer yang kita mau adakan adalah kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Doa yang mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa. Bukan lagi Tuhan tolong. Kalau kata tolong mati Tuhan. Ya betul, kalau Tuhan tidak tolong memang mati. Tetapi orang yang mengenal bahwa Allahnya Allah yang berkuasa, dia tidak lagi menangis, tolong, tolong. Dia akan memuji nama Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mulia. Dalam doanya hanya mengisytiharkan Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Dan pada saat waktu kami berdoa, saya beritahu dengan anak, don't worry. Ada firman Tuhan datangkan, kita memuji Tuhan dalam segala apa yang terjadi. Ayat Filipi dia bawakan tadi. Tuhan mengatakan mengucap syukurlah. Naikkan syukur bukan Tuhan. Untuk Tuhan tolong lagi. Tuhan sudah tahu pergumulan kita. All He wants us to trust Him, to believe in Him, that He is God above all. Waktu laporan yang kedua datang, karena laporan yang pertama datang mengatakan high grade of dysplasia. Itu yang dokter punya. Inilah. Dalam arti kata sudah menjurus, it's seperti ada ayat yang saya baca di untuk sesi yang pertama. Seperti the advance, tentara-tentara musuh sedang menyerang mengepung Elisa. Gambarannya seperti itu. Sel-sel kanker ini menjurus untuk menguasai anak saya. Tapi pada saat kita bergerak di alam yang di atas normal, yang natural ini, saudara yang sekalian Tuhan, bila kita masuk di alam roh, Elisa katakan jangan takut kepada bujangnya, karena yang bersama dengan kita lebih besar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu second report datang, ada satu ayatnya di situ. There is no invasive of adenocarcinoma. Dalam arti kata, tidak ada nampak pertumbuhan sel-sel menjurus kepada kanker itu. Berikan tepukan untuk Tuhan. When we choose to trust God, it is hidup atau mati. Karena kami percaya ke anak saya, suatu hari saya akan menyampaikan kesaksian.
Karena Tuhan sendiri berbicara kepada dia sehingga dia tidak khawatir. Saya sebagai bapak lebih risau daripada dia yang mengalaminya. Saya heran. Maybe another day akan berikan kesaksiannya. Tapi pada saat waktu kami tahu laporan yang kedua. Bahwa tidak ada lagi invasif. Ya seperti tentara musuh menyerang kita. Saudara, if we don't go into the next level, dimensi alam roh, kita akan dikalahkan. Tetapi anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk naik seperti burung Raja Wali, untuk naik terbang tinggi daripada masalah pergumulan kita. Sehingga kita akan mengatasi semuanya. Because who are with God? Jika Allah bersama dengan kita, siapakah yang dapat menentang kita? Berikan tepukan untuk kita, Tuhan kita. God love you and He want you to move into the next dimensi. Dimensi yang seterusnya. He want you to look with the eyes of faith. Bukan dengan hal-hal yang kelihatan ini. That's why we pray. You want to see perubahan terjadi dalam keadaanmu di tahun 2020 ini. We are towards the second half. Start to spend time in prayer. Rohmu yang hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama. Roh Tuhan itu hidup, saudara yang sekasih dalam Tuhan. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Apa haleluya, Jesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Saat ini saudara yang sekalian, mata semua tertutup pada saat ini. Engkau tahu Tuhan sedang berbicara kepadamu. Itu adalah karena Dia sangat mengasihimu. Mungkin ada yang ditegur Tuhan, ada yang disedarkan oleh Tuhan. Dia mengasihimu, Dia mengasihi keluargamu, Dia mengasihi bisnismu, Dia mengasihi kehidupanmu, Dia mengasihi kesehatanmu. Apapun yang kau lalui pada saat ini, mungkin kau sudah marah dengan Tuhan. Yes, I have been praying, but it seems that God is not listening. Keep on, my friend. Keep on. Come back to Jesus. Come back to Him. It's not easy for Jesus
Bila dia berada di dunia ini, he knew that it is impossible for him with his own strength. So he needed divine strength. Dia bersekutu terus dengan Bapa. Bapa memampukan dia menghadapinya. Bagi kita juga Tuhan dapat memampukan kita, Bapa dapat memampukan kita menghadapi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita menghadapi keadaan yang real di dunia ini, pergumulan, cabaran, dan beban-beban yang ada, masalah yang ada. It's real, yes, God knows. That's why ada panggilan yang memanggil kita datang kepada Dia. Hai engkau yang berbeban berat dan letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, katanya. Are we coming? Are we responding? Pada pagi hari ini Dia sedang memanggilmu. Engkau mau melihat perubahan terjadi dalam keluargamu. Engkau mau melihat perubahan terjadi dalam kesehatanmu, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu. Come back to Him, seek Him, spend time. Berapa lama I don't know, sampai engkau mengalami terobosan di dalam kehidupanmu, sampai Yesus datang. Haleluya. Mari kita angkatkan kedua tangan kita. Saudara yang sekalian Tuhan, Jesus love you. Ini want to see breakthrough terjadi dalam engkau sendiri. Engkau mengalaminya supaya engkau dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bapa surgawi, saya berdoa Tuhan, pada saat ini setiap yang ada dalam ruangan ini dan juga yang sedang menonton on air, I pray in the name of Jesus even right now, apapun keadaan yang sudah dia alami dan lalui dalam kehidupannya, pergumulan yang dia hadapi dalam kehidupannya, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, engkau tidak pernah mengecewakan setiap orang yang datang kepadamu. And I pray in Jesus name even right now, as your people come to you and seek you, dan Tuhan berbalik kepadamu Tuhan, merendahkan hatinya kepadamu Bapa. Engkau yang penuh kasih Tuhan. Engkau Tuhan mengubahkan keadaannya, memulihkan keadaannya Tuhan pada saat ini. Bahkan yang lemah dikuatkan, yang sudah patah hati Tuhan Engkau hiburkan Tuhan, Kau bangkitkan kembali ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, langkah-langkah yang sudah menyimpang dari jalanmu Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada pekerjaan Roh Kudus Tuhan yang membawa dia kembali in alignment with you in the name of Jesus. I just pray Father even right now, those who are sick, yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilurmu dia mengalami kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang berantakan, keluarga yang bermasalah, aku isytiharkan dalam nama Tuhan Yesus, ada pemulihan, ada restorasi yang terjadi. Bapa, pulihkan Tuhan umatmu. Mereka adalah umatmu Tuhan, umat pilihanmu. Kau akan pakai itu membawa kemuliaan, memberitakan kebesaran kebaikan Tuhan di zaman mereka ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk jawabanmu. Segala kemuliaan, hormat dan pujian kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati Anda semua, silakan duduk.